Suatu hari yang begitu cerah dan indah, semuanya berjalan dengan normal. Seperti biasanya di sebuah kafe diperlihatkan dengan 4 orang yang tengah menonton rekaman presentase. Seseorang pria bernama Jung Jin Sung dalam rekaman itu mengatakan bahwa malaikat akan muncul untuk memberitahu kapan seseorang akan mati dan pasti akan masuk neraka. Emang kamu siapa bang kok bisa ngomongin orang bakalan masuk neraka? Hah? Saat waktunya tiba, malaikat penjaga keluar dari sarangnya untuk memenuhi ramalan tersebut. Jin Sung juga menunjukkan sebuah rekaman mengenai malaikat yang ia maksud. 멀쩡하게 생겨가지고. 야, 있냐? 야, 요즘 이거 빵 중고 영상도 엄청 많아. 애들이 있으니까 이런 사이들이 사기쳐 아니지? 뭐? 야, 이거 다 CG라니까. Tidak jauh dari tempat muda-mudi itu bersantai, terlihat seorang pria bernama Jung Myung Hon yang mulai gelisah menatap jam di ponselnya sembari memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dan saat waktu menunjukkan pukul 1:20, orang-orang di sana tiba-tiba mendengar suara gong yang menyebabkan getaran seperti gempa bumi. Lalu secara mengejutkan, 3 makhluk mengerikan yang sama persis seperti dalam rekaman muncul menerjang jendela dan langsung menyerang pria tersebut dengan brutal. Setelah kebrutalan itu selesai, makhluk-makhluk mengerikan itu menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Masyarakat yang melihat kejadian itu pun sangat panik dan ketakutan. Dengan banyaknya saksi mata dan rekaman video membuat berita itu menyebar begitu cepat. Di kantor polisi, seorang komandan menjelaskan bahwa kejadian pembunuhan yang menimpa Myung Hon ini sudah terlalu ramai diperbincangkan sehingga menggembarkan para penduduk. Komandan itu pun memerintahkan semua anggota untuk segera menangkap pelaku atas pembunuhannya tersebut. Sedangkan seorang detektif yang bernama Hyung Hon dan 1 rekannya diberi perintah untuk mencari tahu mengenai suatu sekte kebenaran baru, karena menurut informasi sekte tersebut sedang mengadakan pertemuan di dekat TKP di mana ada kemungkinan berkaitan dengan kasus tersebut. Pada malam hari, Hyung Hon dan rekannya yang bernama Yun Pyo mulai melakukan misinya. Dalam perjalanan, Yun Pyo membaca artikel mengenai sebuah organisasi studi religius bernama Kebenaran Baru yang didirikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang kerohanian bernama Jung Jin Soo pada tahun 2012. Namun artikel itu tidak memberitahu pasti berapa anggota sekte tersebut. Kemudian di TKP, Hyung Hon dan Yun Pyo pun mendekati sebuah kelompok dan memperhatikan Jin Sung yang sedang memberitahu tujuan sektenya. Jin Sung juga menunjukkan video dan gambar-gambar bukti bahwa semua orang yang dihabisi dengan kejam oleh malaikat adalah para pelaku kriminal untuk menunjukkan gambaran neraka secara langsung kepada manusia. Menurut Jin Sung, Tuhan melakukan ini agar manusia bertindak lebih bijaksana. Dan setelah pertemuan tersebut, Hyung Hon dan Yun Pyo mendekati Jin Sung untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Mendengar kata pembunuhan, Jin Sung justru tersenyum manis karena dari sudut pandangnya kejadian tersebut merupakan ganjaran setimpal yang diberikan oleh Tuhan. Bersamaan dengan itu, Hyung Hon melihat anaknya yang bernama Jin Yong yang sedang bermain tak mengerjakan tugas sekolah. Jin Yong pun menghindar. Hyung Hon pun langsung menghentikan langkah gadis premium itu dan memerintahkannya untuk segera pulang. Sebelum pulang, ternyata Yeong berpamitan dengan Jin Sung. Melihat hal itu, Hyung Hon menganggap Jin Sung telah mempengaruhi anaknya. Namun dengan tenang, Jin Sung mengatakan bahwa mereka pernah bertemu di sebuah acara bakti sosial, dan karena Hyung Hon seperti kurang senang, pria itu pun mengatakan bahwa akan segera menghentikan Yeong dari kegiatan sosial. Jin Sung juga
mengaku bahwa sudah memiliki janji dengan wartawan, maka dia hanya bersedia untuk memberikan informasi sembari berjalan menuju kereta. Dalam perjalanan, Jingsun menceritakan bahwa dia bukanlah pemimpin dari suatu sekte seperti yang dirumorkan selama ini. Ia hanyalah pemuda biasa yang dibesarkan di sebuah pondok, sehingga ia lebih sedikit akrab tentang agama daripada orang lain. Bahkan sebenarnya Jingsun sudah tak mempunyai semangat dan ingin mengakhiri hidupnya pada usia 20 tahun. Karena di usia itu Jingsun baru diberi izin untuk meninggalkan panti asuhan di mana dia dibesarkan. Kala itu Jingsun pernah pergi ke daratan Tibet seorang diri. Lalu di sebuah bukit dia melihat makhluk misterius yang tengah menggerumungi sesuatu yang bercahaya, dan tiba-tiba makhluk itu pergi melewatinya begitu saja. 这个学生呢？ Dari situlah dia mengaku mendapat makna hidup untuk pertama kalinya dan terus bepergian untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Pada kesempatan itu Yunpyo juga bertanya apakah dia berhubungan dengan Arrowhead. Siapa tuh Bang Arrowhead? Arrowhead adalah sekelompok muda-mudi yang sering melakukan kekerasan dengan alasan berjalan di jalan Tuhan. Mendengarnya, Kyun Hong justru malah tertawa karena menganggap Jin Sung hanya takut akan takdir dan membual mengenai hidup bijaksananya. Jin Sung menegaskan bahwa hal yang bisa membuat manusia bertobat hanyalah rasa takut. Ia juga memberitahu bahwa Jin Yong pernah menceritakan bahwa ibunya telah dibunuh, sedangkan sang pelaku bisa hidup dengan bebas setelah menyelesaikan masa hukumannya dan belum tentu menyesali apa yang telah diperbuatnya dulu. Jadi, menurutnya hukuman dari manusia tidak dapat membuat seseorang bertobat selain rasa takut dari Tuhan. Dan pembicaraan mereka pun terhenti setelah para wartawan datang menemui pria tersebut. Singkat cerita, waktu sepulang ke rumah, Kyung Hon segera menemui Jin Yeon dengan niat mengajaknya berbicara. Tapi Jin Yeon langsung menjelaskan bahwa dia hanya penasaran dengan ajaran Jin Sung dan tidak terpengaruh sama sekali oleh ajaran sesatnya itu. Kyung Hon pun mulai mencari informasi mengenai Jin Sun, dan pada salah satu artikel ia melihat sebuah berita mengenai seseorang pengacara bernama Min Hien Yang yang tergabung dalam sekte kebenaran baru. Di sana juga tertulis hubungan antara kelompok Arrowhead dengan sekte kebenaran baru tersebut. Untuk sesaat Kyung Hon teringat akan perkataan Jin Sung sehingga teringat pula dengan kejadian yang menimpa istrinya kala itu. Salah satu rekannya berusaha menghentikan Kyung Hon yang akan mendekati sang pelaku karena dia tahu kondisi tersebut akan membuat dia kalap mata dan memintanya agar sabar dan menerima kenyataan yang begitu perih. Bang, ditinggal istri. Di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Park Jung Ha. Pulang ke rumah, baru saja masuk dia melihat sekelebat bayangan makhluk misterius. Dan ternyata dua anaknya yang bernama Upin dan Ipin datang memberikan kue ulang tahun untuknya. Namun tiba-tiba raut wajah mereka berubah panik saat melihat bayangan wajah besar yang mengatakan bahwa Jung Ha akan mati dalam 5 hari ke depan pada pukul 15 dan akan masuk ke neraka. Beralih pada acara televisi, terlihat seorang yang disebut sebagai Topeng Tengkorak dengan sangat bersemangat mengatakan bahwa Tuhan telah menunjukkan neraka di Seoul. Namun manusia malah tidak mendengarnya dan menganggap itu hanya tindakan suatu sektor terorisme ataupun hasil editan saja. Dia bahkan menganggap seorang penulis novel yang bernama King Kwang Jin membual dan akan segera masuk neraka saat mengatakan peristiwa misterius yang terjadi adalah tindakan balas dendam yang dipicu turunnya rasa percaya kepada pemerintah. Jadi hal ini bukan penegakan hukum seperti yang diklaim oleh Kwang Jin, dan ia juga menunjukkan sebuah rekaman mengenai tindakan mereka ketika menyiksa sang novelis yang dianggap telah menghina Tuhan. Radikal banget anjir. Keesokan harinya terlihat Yunpyo yang mengatakan kepada Kyung Hon bahwa mereka telah menangkap beberapa pelaku pemukulan terhadap Kwang Jin. Yunpyo juga menambahkan bahwa Kwang Jin telah datang bersama pengacaranya untuk membuat kesaksian. Mendengar itu, Kyung Hon meminta Yunpyo untuk berusaha membuat para pelaku bicara, sementara itu ia akan menemui Kwang Jin di dalam ruangan. Dan seorang detektif bernama Won Pil pun mulai mengorek informasi dari para pelaku pengeroyokan yang rata-rata masih remaja tersebut. 자,
지금 미성년자인 거 믿고 일어나 합법소년 아니야. 다 소년은 걔네끼리 이렇게 덤탱이 쓰지 말고 가담해. 우리가 재판 받을 때까지 근데 지금 이렇게 하고 있는 게 이게 나쁜 짓? 죄에 대해서 우리보다 다 Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang bisa memberikan jawaban secara serius dan justru menganggap Yunpyo tidak tahu apa-apa mengenai dosa. Pada waktu yang sama, pengacara Kwang Jin yang bernama Min Hae-jin mengatakan apa yang dilakukan para remaja terhadap Kwang Jin hanyalah sebuah permulaan. Karena sebagai orang yang telah lama memperhatikan kejahatan Arrowhead, menurutnya kelompok itu akan terus menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Dan jika semua anggota Arrowhead tidak ditangkap, termasuk para remaja itu, maka keamanan Kwang Jin akan sangat terancam. Dan dengan sangat ketakutan, Kwang Jin juga bertanya kepada Kyung Hoon, apakah makhluk misterius yang mereka lihat dari rekaman memang benar kiriman Tuhan? Dan pertanyaan itu membuat Kyung Hoon tak bisa memberikan jawaban apapun. Beberapa waktu kemudian, saat Hae Jin baru saja sampai ke kantor, seorang rekan memanggilnya untuk menemui seseorang yang ternyata adalah Jungja. Di sana juga Jungja langsung mengatakan bahwa ia akan masuk neraka, dan tentu saja Hae Jin pun menjadi bingung dengan perkataan tersebut. Dan rekan Hae Jin segera menunjukkan rekaman yang sempat dibuat oleh Pipin di malam saat makhluk misterius itu menemui Jungja. Setelah itu Jungja juga mengatakan bahwa dia telah menunjukkan rekaman tersebut kepada Jingsun, dan menurut Jingsun ia telah mendapat perintah dari kebenaran baru dan berniat menyiarkan secara langsung proses kepergian Jungja ke neraka. 미친놈들 진짜. Jungja juga menambahkan bahwa jika dia mau disiarkan, maka Jingsung akan membayarnya sebesar 3 miliar won. Oleh karena itulah dia meminta Hae Jin untuk membantu agar anak-anaknya bisa menerima uang tersebut. Karena seandainya hal itu benar-benar terjadi, maka tidak akan ada yang bisa mengurus anak-anaknya. Mendengar itu, Hae Jin meminta waktu untuk berbicara dengan rekannya yang bernama Pak Par. Setelah keluar dari ruangan itu, Pak Par mengatakan dia tidak percaya makhluk misterius itu akan muncul. Jadi menurutnya ini adalah kesempatan untuk mempermalukan sekte generasi baru di depan umum. Namun seandainya makhluk itu benar-benar muncul, maka Jungja harus menerima uang tersebut karena anak-anaknya akan hidup sendiri. Alhasil Hae Jin pun setuju, namun ia harus menghubungi polisi terlebih dahulu. Setelah sepakat dengan itu, Hae Jin pun pulang dan sangat kaget melihat ibunya yang menderita kanker lagi ngudut santuy di sana. 끊을 땐 살 수 있을 때 연락 오면 엄마 죽었어. 농담을 해 엄마. 우리 딸. 아니. Dan Hae Jin pun mulai mencurhatkan hal-hal gila yang terjadi akhir-akhir ini. Keesokan harinya di kantor polisi, ia mendapatkan hasil otopsi dari tubuh korban kemarin. Yunpyo menjelaskan bahwa tubuh yang hangus terbakar tersebut tidak berasal dari dunia. Mendengar hal itu membuat komandan semakin emosi, menganggap hal itu di luar nalar. Zaman sekarang masih percaya begituan. Tahun berapa ini bangsat, ucap sang komandan. Sesaat kemudian Kyung Hoon mendapatkan telepon dari Hae Jin. Ia menceritakan apa yang dikatakan oleh Jungja saat itu. Beberapa waktu berselang, Kyung Hoon dan Yunpyo pun pergi menemui Jinsun yang tengah berjalan dengan anggotanya menuju rumah Jungja. Di sini Kyung Hoon menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Hae Jin. Mendengar itu, Jinsu mengatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterlibatan polisi yang berusaha menangkap pelaku. Jinsung mengupamakan tindakan polisi ini bagaikan para pemburu yang memburu anjing besar pemakan matahari ketika gerhana terjadi. Padahal mereka tahu anjing itu tidak ada dan gerhana adalah kehendak Tuhan. Dan saya nggak ngerti maksudnya apa. Bersamaan dengan itu, Hae Jin muncul dan mengatakan bahwa lebih baik menjadi pemburu daripada menjadi pendeta yang menganiaya orang tidak bersalah dengan dalih kehendak Tuhan. Wow, nyelakit ya. Namun tetap saja Jingsung menanggapi omongan Hae Jin dengan sangat tenang dan mengajak mereka untuk bersama mengatur pertemuan dengan Jungja. Hae Jin mulai mengikuti perkataan Jingsung, namun dengan catatan bahwa identitas dari Jungja dan kedua anaknya harus dirahasiakan. Hae Jin meminta hal itu karena ia tak mau kalau Jungja menjadi target kejahatan masyarakat ataupun liputan berita. Belum selesai semua syarat dibacakan, Jingsung langsung mengatakan bahwa ia menyetujui semua persyaratan selama Jungja ada di TKP saat hari itu tiba dan bersedia untuk disiarkan secara langsung. Ketika melihat foto keluarga Jungja, Jingsung menanyakan kenapa tidak ada foto ayah dari kedua anak Jungja. Karena tidak mungkin kalau seorang bocah tidak memiliki ayah. Lahirnya dari mana gitu bang. Bahkan Jingsung sempat berasumsi
berasumsi bahwa Jungja adalah wanita nakal dan bermain dengan pria beristri. Mendengar hal itu, Hae-jin terlihat sangat risih dan menyuruh Jungja tak membuka atau memberitahu latar belakangnya. Namun Jin-sung terus mendesak dan mengatakan bahwa ia harus mengetahui alasan kenapa Jungja bisa ditetapkan masuk neraka. Dosa apa gitu loh yang udah diperbuat sampai kamu masuk neraka gitu. Bersama dengan itu, dengan sangat emosi, si Upin keluar dari kamar dan mengatakan kalau ibunya orang baik dan tak pernah berbuat salah. Merasa tingkah Upin yang kurang sopan, Jungja pun segera membawa anaknya masuk ke kamar dan memarahi mereka. 이장님, 제 죄는 아무거나 붙여주세요. 우리 애들만 좀 해주세요. 변호사님, 아까 저희 그게 Beberapa waktu kemudian, saat manusia bertopeng melakukan siaran langsung, terlihat seseorang yang melakukan chatting dan membocorkan identitas Jungja dan anak-anaknya, serta menuduh anak-anak tersebut lahir di luar nikah dengan ayah kandung yang berbeda. Mengetahui hal itu tentu saja membuat topeng tengkorak begitu senang, dan ternyata yang membocorkan identitas ini adalah Antil yang merupakan salah satu anggota radikal kebenaran baru. Beralih pada Kyung-hon yang pulang ke rumah, merasa tak melihat putrinya di rumah. Kyung-hon pun mencoba menghubungi putrinya tersebut, dan setelah menerima telepon, putri kecilnya mengatakan bahwa ia sedang menginap di rumah salah satu temannya untuk belajar. Namun ternyata Jin Yong pergi ke tempat Jin-sung dan menceritakan rasa bersalah karena tewasnya sang ibu waktu itu karena kesalahannya sendiri. Hari itu ibunya meminta dia untuk mengantarkan baju ganti ke tempat kerja sang ayah. Namun karena melihat seekor anak anjing alih-alih ke kantor, dia justru kembali ke rumah hingga ibunya memutuskan untuk mengantarkannya sendiri, dan terjadilah kasus pembunuhan yang menewaskan ibu Jin Yeong. 내가 까먹지만 않았어도 내가 정신 차리고 엄마는 다 내 잘못이에요. 다 내 잘못. 희정 씨 잘못 아니에요. 진짜 죄진 사람이 따로 있어. Jin-sung yang mendengar hal itu langsung berusaha menenangkan Jin Yong sembari berkata, itu bukanlah kesalahannya dan kini mereka berencana untuk membebaskan dunia dari para pendosa. Pada waktu yang sama, Kyung-hon mendapatkan pesan dari Hae-jin karena di internet identitas Jungha sudah ramai viral. Kyung-hon pun langsung menelepon Hae-jin yang sedang dalam perjalanan menjemput anak-anak Jungja untuk diantar ke bandara demi keselamatan mereka. Mendengar itu, Kyung-hon pun mengatakan bahwa ia akan menyusul ke bandara. Kyung-hon juga menghubungi Yun-pye untuk mengatakan apa yang telah terjadi dan meminta untuk berjaga di sekitar rumah Jungja. Di sisi lain ternyata Jin-sung mengantarkan Jin Yong melihat pria yang membunuh ibunya dulu, dan disinilah pertama kalinya Jin Yong melihat wajah pria tersebut. Pada momen ini Jin-sung kembali mendoktrin Jin Yong dengan mengatakan bahwa orang itu masih menjalani kehidupan yang nyaman, damai, tentram, tak sebanding dengan penderitaan yang telah dirasakan oleh Jin Yong dan ayahnya karena kehilangan sang ibu dan sang istri. Mendengar hal itu, Jin Yong pun keluar dari mobil dan langsung menyerang pria tersebut. Kembali ke Hae-jin, setibanya di bandara Jungja mengatakan kepada Upin bahwa mulai hari itu Upin lah yang bertanggung jawab atas adiknya, dan belum sempat memeluk kedua buah hatinya, Hae-jin langsung membawanya masuk ke bandara dan diserahkan petugas. Saya tahu ini hal yang berat, namun harus dilakukan demi keselamatan dua buah hatinya tersebut. Setelah paspor diserahkan, petugas segera mengantarkan Upin dan Ipin ke pesawat. Dan di sana, Ipin bertanya kapan ibu mereka akan datang. Seketika Upin menangis meratapi kenyataan yang begitu pahit kalau ibunya akan menghilang untuk selamanya. Sementara itu, terlihat Kyung-hon yang telah tiba di bandara, dan sesaat kemudian Hyujin juga datang mengabarkan bahwa Upin dan Ipin telah berada di dalam pesawat. Mendengar itu, Jungja menjadi senang, namun ia juga sedih karena tak bisa memeluk kedua buah hatinya untuk yang terakhir kali. Ia juga menyesal telah memarahi anaknya di hari-hari terakhir mereka. Beralih pada Jin-sung, ternyata ia dan Jin Yong telah menyekap pria tersebut. Jin-sung mulai mendekap pria itu, dan saat pria itu sudah mulai lemas, ia memasukkannya ke dalam tungku pembakaran lalu dikremasi hidup-hidup.
Keesokan harinya para wartawan berbondong-bondong mengabadikan jasad yang terbakar tersebut. Di sisi lain terlihat Kyung Hoon yang mulai khawatir setelah Jin Jong hilang tanpa kabar. Hingga saat memasuki kantor, tiba-tiba ketua Kim memberitahu bahwa pelaku pembunuhan istrinya dulu telah tewas terbakar. Rupanya setelah membakar pria itu, Jin Sung membuang jasad dan seolah-olah orang tersebut baru saja menerima titah dari Tuhan. Sementara itu, penyiar bertopeng pun menyiarkan secara langsung dan terlihat sangat bersemangat. Dan satu hari sebelum waktu yang ditetapkan untuk Jungja, para radikal beramai-ramai mengelilingi rumah Jungja dan para anggota sekte itu tengah menyiapkan alat-alat untuk menyiarkan secara langsung tragedi yang dinanti-nanti. Hyujen pun mendatangi Jungja yang tengah bersedih sembari memandangi lukisan hasil tangan dari kedua buah hatinya. Kembali ke Kyung Hoon, ia terlihat terus berusaha menghubungi buah hatinya. Di manakah anakku? Jalan sama siapa? Tidur dengan siapa? Apakah sedang open BO? Nggak jelas sumpah. Hingga tiba-tiba Kyung Hoon terkena pecahan kaca dan kelompok Arrowhead datang menyerang. Ini saya menyebutnya sebagai Arrowhead, si bodoh dan pemberani. Gimana nggak kantor polisi, cok? Kantor polisi aja diserang anjir. Apalagi kantor-kantor ada. Dan tibalah hari di mana tragedi yang telah dinanti-nantikan hadir. 저 사람들 30억. Di sisi luar, manusia bertopeng Naratama yang katanya mendanai semua ini pun datang dan duduk di kursi mereka masing-masing. Detik-detik akhir pun tiba dan semua orang di sana disuruh untuk segera keluar kecuali Jungja yang menjadi subjek utama. Hitungan mundur pun dimulai. Ya, tunggu bang. 안전자리 다 풀어놔. 7, 5, 3, 2. Ya, sama persis seperti episode pertama, makhluk itu mencabik-cabik Jungja dan membakarnya. Setelah selesai dengan tugasnya, makhluk itu menghilang seketika seperti melintasi dimensi lain. Dengan terjadinya hal itu, para masyarakat di sana pun langsung bersujud dan memohon pengampunan, namun tidak dengan Heijin dan rekannya. Singkat cerita, terlihat Kyung Hoon yang tersadar dari pingsannya dan terbaring lemas di rumah sakit. Namun saat Kyung Hoon keluar, ia tak melihat seorang pun. Ia berada di sana sendiri dan kota itu terlihat sangat sepi setelah para warga melihat kejadian yang menimpa Jungja. Dan hal itu dikonfirmasi langsung oleh Jin Sung yang kini telah menjadi orang yang paling penting di Korea. Dalam wawancara, Jin Sung mengatakan sepertinya orang-orang di seluruh negeri sedang dilanda histeria massal. Dalam siaran berita itu, Jin Sung juga mengatakan bahwa Tuhan telah memberi tanda para manusia dengan cara supranatural, namun manusia kan malah mengabaikannya sehingga Tuhan mengirim langsung para algojonya untuk menghabisi manusia yang nakal. Dan kini para warga pun terlihat sangat mempercayai Jin Sung.
Hingga Kyung-hoon yang memperhatikan siaran itu tiba-tiba melihat baju yang biasa digunakan oleh putri cantiknya. Tak mau melihat putrinya terluka, Kyung-hoon pun segera pergi untuk mencari Jin-sung. Dan seperti biasa, penyiar bertopeng kembali memanfaatkan situasi ini, lalu disiarkan secara langsung dan mengatakan kalau kejadian ini belum berakhir karena mereka masih melihat segelintir orang yang belum tunduk atau mengakui tentang kehadiran Tuhan, terutama Kyung-ho yang sudah menembaki makhluk dari neraka, Hae-jin dan rekannya yang tidak berlutut pada saat hari penghakiman Jungja. Dan akibat dari pernyataan itu membuat Kyung-ho dan pengacara Hae-jin lalu rekannya menjadi public enemy. Anjay, public enemy coy. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Hyojin pun bergegas untuk mengajak ibunya pergi meninggalkan kota tersebut. Saat sedang menyiapkan barang, tak sengaja Hae-jin menemukan sebuah dokumen di sana. Dokumen itu berasal dari seseorang yang bernama Kim Jong-il dan di bagian covernya tertulis gereja masa depan. Dan ternyata isi dari dokumen itu adalah hasil wawancara Kim dengan Jin-sung saat pertama kali Jin-sung menerima nubuat dari malaikat, tepatnya bulan Oktober tahun 2004. Setelah itu Hae-jin dan ibunya pun pergi ke kantornya untuk mengambil sebuah barang yang tertinggal dan menyuruh ibunya untuk menunggu di parkiran. Dan saat Hae-jin masuk ke dalam kantornya, ia sangat terkejut karena melihat kantornya yang sudah hancur berantak. Yang tak lain adalah ulah dari Arrowhead, segerombolan muda-mudi gabut yang sering menganiaya orang dengan dalih berjalan di jalan Tuhan. Tuhan itu tidak menghalalkan kekerasan. Ini memang orang-orang yang bodoh dan pemberani. Arrowhead lalu benar saja, muda-mudi ODGJ itu datang ke parkiran dan langsung menyuruh ibu Hae-jin keluar dan menyerangnya. Hae-jin yang merasa ada yang tak beres pun segera kembali ke parkiran dan ia sangat terkejut saat melihat ibu tercintanya sedang dianiaya. Sementara itu, Kyung-hoon terus mencari putrinya dan kini ia telah tiba di tempat Jin-sung. Namun sial, Kyung-hoon tak menemukan putrinya di sana dan apesnya lagi, pria itu malah ditangkap dan dihajar dengan orang-orang yang telah terpengaruh oleh Jin-sung. Hingga ponsel Kyung-hoon pun berdering, yang ternyata adalah panggilan dari Jin-sung. Orang-orang yang mengetahui bahwa penelepon itu adalah Jin-sung pun seketika terdiam, dan melalui VC itu Jin-sung menyuruh para penduduk untuk tidak mengganggu dan melepaskan Kyung-hoon. Kyung-hoon pun memaksa Jin-sung untuk segera menyerahkan putrinya. Namun Jin-sung mempunyai cara lain, yaitu Jin-sung memberinya sebuah alamat dan menyuruh Kyung-hoon untuk menemuinya di sana. Demi menyelamatkan putri kecilnya, Kyung-hoon pun menuruti kemauan Jin-sung tersebut. Kembali ke Hae-jin, dengan terburu-buru ia membawa ibunya ke sebuah rumah sakit, berharap nyawa ibunya masih dapat diselamatkan. Dengan cepat, suster dan dokter itu menyambut kedatangan mereka untuk diperiksa. Hae-jin pun menunggu di luar. Namun setelah beberapa saat menunggu, Hae-jin merasakan bahwa ada yang tak beres di sana. Orang-orang memperhatikan dengan sinis dan berbisik seperti membicarakan gadis tersebut. Bahkan kini ia juga melihat kalau namanya sekarang ada di trending topik. Merasa khawatir, Hae-jin pun segera menyusul ibunya ke dalam ruangan. Dan syoknya Hae-jin saat ia melihat ibunya hanya dibiarkan terbaring di ranjang, tak menerima perawatan sedikit pun hingga meregang nyawa. Sedih anjrit. 여기 들어오시면 안 되세요. 이미 들어가시. Kembali ke Kyung-hoon yang sekarang tiba di sebuah sekolah terbengkalai dan terus memanggil-manggil putrinya. Tiba-tiba ia mendengar suara piano dan ternyata putrinya tidak ada di sana. Ini hanyalah siasat Jin-sung agar Kyung-ho datang dan mau mendengarkan cerita tentang dirinya. Di sisi lain, Hae-jin kini telah berada di rumahnya Kim, orang yang mengirimkan dokumen kepada ia sebelumnya. Menurut informasi, dulunya Kim adalah seorang pastor dan ketika Hae-jin datang, ia blak-blakan langsung menanyakan perihal wawancara yang dilakukan Kim dengan Jin-sung. Mantan pastor itu pun memutarkan sebuah rekaman suara yang berisi penjelasan dari Jin-sung bahwa 20 tahun yang lalu Jin-sung menerima nubuat ramalan sama seperti Jungja ataupun korban-korban lainnya. Hae-jin mencoba untuk meminta salinan rekaman tersebut, namun pastor itu tak mau memberikannya. Dan saat Hae-jin akan pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia dihadang, yang ternyata Arrowhead adalah bagian dari pastor tersebut.
kembali ke Kyung-hoon. Setelah menemui Jin-sung, ia segera menanyakan keberadaan putrinya. Namun Jin-sung malah menyuruh Kyung-hoon untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Saat berumur 8 tahun, Jin-sung melihat sosok wajah aneh dan sangat menyeramkan. Sosok itu mengatakan kalau Jin-sung akan mati pada pukul 20 tahun yang akan datang, dan juga telah dipastikan bahwa Jin-sung akan masuk neraka, di mana waktu yang ditetapkan itu akan tiba 10 menit lagi. Waduh. Selama hidupnya Jin-sung tak pernah menemukan alasan dibalik ramalan atau nubuat terhadap dirinya. Oleh karena itu, Jin-sung mendirikan kebenaran baru, mencoba dan melakukan hal yang benar kepada orang lain, dan kematian Jin-sung pun akan segera tiba. Namun sebelum itu Jin-sung memberitahu Kyung-hoon bahwa putri cantiknya tak ada di sana, melainkan berada di rumah dan telah menunggu Kyung-hoon. Setelah itu Jin-sung memberi Kyung-hoon dua pilihan, yaitu Kyung-hoon boleh merekam saat kematian Jin-sung dan memberitahu kepada publik, di mana hal itu pastinya akan menyebabkan kepanikan massal di seluruh dunia, atau pilihlah yang kedua, yaitu menganggap kalau tidak pernah terjadi apa-apa, atau menyembunyikan kematian Jin-sung dan kembali menjalani kehidupan yang telah diciptakan oleh Jin-soo untuk mereka semua. Dengan berat hati Kyung-hoon pun mengambil pilihan yang terakhir, dan akhirnya waktu itu pun tiba. 3 monster muncul dan membawa Jin-sung ke neraka tepat di hadapan Kyung-hoon. 제일 지어주고 가세요. Sementara itu ternyata Hae-jin juga menghadapi situasi yang sangat sulit. Ternyata dulu Jin-sung mengatakan kepada pastor itu dan memberikan penawaran kepada pastor tersebut. Sebagai imbalannya, pastor itu harus merahasiakan nubuat atau kematian yang ditunjukkan untuk Jin-sung. Dan tawaran yang diberikan Jin-sung adalah menjadikan pastor itu sebagai ketua baru pengganti Kyung-hoon. Dan tugas pertama yang harus dilakukan sebelum menjadi ketua yang baru adalah membunuh Hae-jin. Mendengar hal itu, Hae-jin pun berniat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba segerombolan arrowhead muncul dan langsung menghajar Hae-jin hingga tak berdaya. 양과는 전혀 다른 의장이다. 강력한 의장? 맞습니다, 미네신 변호사님. Di sisi lain, akhirnya Kyung-hoon kembali ke rumah dan bertemu dengan putri cantiknya. Dan terlihat Yongjae yang pergi ke sebuah universitas di sana. Ia berniat untuk pergi ke ruangan Hyungjul yang merupakan seorang profesor. Namun belum sempat mengetuk pintu, tiba-tiba anggota Hyungjul yang menangkapnya. Melihat kedatangan Yongjae, Hyungjul pun memberitahu bahwa demonstrasi kehendak Tuhan itu hanyalah kebohongan. Ia menganggap itu adalah fenomena supranatural yang tak dapat dijelaskan. Yongjae pun meminta Hyungjul agar mau membantunya dan memperlihatkan rekaman video saat anaknya menerima titah. Dengan rekaman itu, Hyungjul pun mengajak Yongjae untuk menemui seseorang. Dan di sisi lain terlihat Kim dan para anggotanya sedang menyaksikan dokumenter Yongse yang menjelaskan tentang kelompok Sodo yang bertujuan untuk menghilangkan jejak para penerima titah. Yuji juga memperlihatkan sebuah foto kartu nama serupa di tempat kejadian demonstrasi Junwon. Mendengar hal itu, Kim menganggap ini sebagai penistaan dan menyuruh para anggotanya untuk memburu kelompok Sodo. Pada saat itu Yuji juga diberi otoritas penuh dengan diberi kebebasan melakukan apapun untuk menangkap kelompok tersebut. Dengan itu, Yuji pun menyuruh salah satu diaken mengumpulkan orang-orang arrowhead untuk membantu misinya. Setelah menemui Hae-jin, Hyungjul mengatakan bahwa fenomena ini adalah rencana bencana layaknya musibah yang dapat menimpa siapapun. Menjelaskan bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan, jadi tidak ada hubungan dengan dosa seseorang. 어서 오세요, 배영재 씨. 미네 씨라고 합니다. 네.
Yongjae Haejin mengatakan bahwa anak Yongjae tidak akan dijadikan sebagai demonstrasi dan akan menyembunyikan kematian anak Yongjae dari publik, karena kematian dari buah hati Yongjae akan membuat para warga sadar bahwa penerima ramalan bukan hanya orang-orang berdosa. Bahkan Haejin juga memberitahu Yongjae bahwa pendiri kebenaran baru Jinsung yang dikabarkan berkeliling dunia padahal telah mati menerima ramalan kematiannya sendiri di suatu tempat yang dirahasiakan. Oleh karena itu Haejin pun meminta kepada Yongjae membuat demonstrasi kematian anaknya untuk mematahkan kebenaran baru, memberitahu para masyarakat bahwa penerima ramalan kematian tidak hanya orang-orang berdosa. Mendengar hal itu Yongjae pun berniat pergi dari sana, namun sebelum Yongjae pergi Haejin kembali mengingatkan bahwa kita harus memberitahu orang-orang dan memulihkan dunia. Namun sayang demi sayang, dengan perkataan itu membuat Yongjae menganggap bahwa kelompok Sudo hanya memanfaatkan kematian anaknya dan tidak ada bedanya dengan kebenaran baru. Dan itu Haejin pun mengatakan bahwa ia akan merahasiakan kematian anak Yongjae dan membiarkannya mati sia-sia. Namun Haejin memberikan nomor telepon kepadanya dan juga berharap agar Yongjae berubah pikiran. Dan di perjalanan pulang tiba-tiba mobil Hongju ditabrak mobil lain. Di sisi lain, Yongjae yang telah berada di rumah mulai menceritakan semua perkataan dari Haejin dan mereka harus membuat keputusan untuk itu. Kembali ke Hongju saat dia tersadar, ia telah dalam posisi terikat. Namun, salah satu dari orang itu mengatakan bahwa mereka hanya membutuhkan GPS dari mobil Hongju yang akan menunjukkan riwayat keberadaannya selama ini. Oleh karena itu, mereka pun memasukkan Hongju ke tungku pembakaran dan dibakar. Singkat cerita, Haejin merasa ada yang tak beres dan berusaha untuk menghubungi Hongju, namun tak ada jawaban. Benar saja, tak berselang lama sekelompok mobil datang mendekat. Melihat hal itu, Haejin pun membakar semua barang bukti dan bergegas kabur dari tempat tersebut. Ya, 됐네요, 민혜진 변호사님. Di pagi harinya, seseorang dikagetkan dengan ditemukannya mayat yang tergantung bertuliskan Gunbei, dan Hongju adalah pembuat dosa penyangkal Tuhan, dan juga terlihat simbol Arrowhead di sana. Yongjae yang berada di kantor tak sengaja melihat berita kematian itu dan ia pun segera mencari informasi yang lebih detail hingga ia menemukan sebuah situs yang berisi sebuah rekaman bahwa kelompok Arrowhead telah membuat pernyataan. Mereka telah membawa penghakiman dari Tuhan untuk menghakimi Hongju yang berusaha menyamarkan demonstrasi sebagai kecelakaan. Di video itu, kelompok Arrowhead juga menunjukkan foto Haejin yang dinyatakan sebagai pemimpin kelompok penyangkal Tuhan yang mereka sebut sebagai Sudo. Bersamaan dengan itu, Yongjae menerima panggilan dari Haejin yang menanyakan tentang keputusannya. Namun Yongjae belum memberikan keputusan saat itu dan mengatakan sedang berada di kantor. Mendengar hal itu, Haejin pun sedikit heran karena tak seharusnya dalam situasi seperti ini Yongjae meninggalkan anak dan istrinya. Yang ternyata benar dugaan Haejin, istri Yongjae membawa pergi anaknya ke markas besar kebenaran baru. Haejin juga memberitahu kelompok Arrowhead dan anggota kebenaran baru datang menyerangnya, dan apabila kebenaran baru mengetahui bahwa anak Yongjae telah menerima ramalan, hal itu akan membuat mereka tidak aman. Mendengar perkataan Haejin, Yongjae pun mencoba untuk menghubungi istrinya, namun entah apa yang di dalam pikiran Sohyun. What happened ayah naon? Wanita itu mengabaikan telepon tersebut dan mengikuti resepsionis pergi ke suatu ruangan. Merasa teleponnya tak diangkat, Yongjae
Jae pun mengirim sebuah pesan untuk memastikan istri dan anaknya di rumah. Namun sayang, dalam pesan itu istrinya mengatakan bahwa ia pergi ke markas kebenaran baru untuk menanyakan tentang ramalan yang menimpa anaknya. Dengan pesan itu Young Jae pun sangat terkejut dan bergegas ke sana. 지금 와이프가 체질 예외로 찾아갔다 그러는데 Sementara itu terlihat Sohyun yang bertemu dengan Yuji memperlihatkan rekaman video anaknya saat menerima hijab. 선생님, 방제를 지어요. 여기 분들은 뭐가 잘못된 거죠. Di sisi lain, sebelum berangkat menyusul istrinya, Young Jae menghubungi Haejin agar ikut bersamanya. Setelah menonton video itu, Yuji menyuruh Sohyun untuk menunggu dengan alasan hendak meminta pertimbangan kepada ketuanya terlebih dahulu. Namun ternyata di luar, Yuji menyuruh dia akan lain untuk mengawasi Sohyun. Sementara ia pergi menghubungi Kim untuk meminta segera diadakan rapat. Di tengah rapat itu, Yuji pun menunjukkan video rekaman anak Young Jae kepada semua orang di sana. Melihat hal itu, Kim menyuruh para diaken untuk segera memisahkan Sohyun dengan anaknya dan mencari tahu siapa saja yang telah mengetahui hal tersebut. Sementara itu, Sohyun yang masih berada di ruang tunggu mendapat pesan dari Young Jae yang memberitahu bahwa kebenaran baru akan melukainya. Dan Young Jae yang tiba di parkiran disusul oleh Haejin serta beberapa orangnya pun segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan Sohyun dan buah hatinya. Di sisi lain, Sohyun tiba-tiba didatangi oleh diaken-diaken kebenaran baru yang meminta Sohyun untuk menyerahkan bayi kecilnya. 애기 오면 가방 들고 나오세요. 저도 애기 주세요. Dan kini, lobi markas kebenaran baru telah dipenuhi warga yang meminta penjelasan tentang keterlibatan sekte kebenaran baru atas kematian Yongju. Bersamaan dengan itu, Haejin dan lainnya telah berhasil masuk dan ia pun menyuruh satu anggotanya untuk mengalihkan perhatian wartawan-wartawan tersebut. Dengan kesempatan itu, Haejin dan lainnya pun masuk ke dalam. Kembali pada Sohyun yang terus berusaha mempertahankan anaknya, terlihat diaken-diaken itu memaksa dan memperlakukannya dengan sangat kasar. Hingga Haejin dan lainnya pun tiba, lalu pertarungan pun tak dapat dihindarkan. 우선 제가 할게요. Singkat cerita, mereka berhenti di sebuah flyover berganti mobil untuk mengalihkan perhatian. Bersamaan dengan itu terlihat Kim yang sangat marah dengan Yuji lantaran kegagalan yang menurutnya akan menjadi akhir dari sepak terjang mereka. Kim pun menyuruh Yuji untuk memanfaatkan kekuatan Arrowhead untuk kembali menangkap Haejin dan kawan-kawan. Singkat cerita, Haejin dan kawan-kawan berhenti di sebuah tempat. Haejin mengatakan bahwa ini adalah tempat seseorang yang telah menerima ramalan kematian dan orang ini dapat dipercaya sehingga mereka bisa aman untuk sementara bersembunyi di sana. Dan seseorang pria bernama Lee Dong-wook menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Di sana, Haejin kembali menanyakan kepada Young Jae dan Sohyun tentang keputusan mereka karena mengingat waktu yang ditetapkan telah dekat. Mendengar hal itu, Lee Wo bercerita bahwa ia dulu adalah pengikut sekte kebenaran baru yang sangat taat. Setelah ia menerima ramalan itu, Lee Wo berpikir telah melakukan dosa tanpa sengaja. Namun dengan adanya bayi Young Jae membuatnya sadar bahwa tidak hanya orang-orang
berdosa yang menerima ramalan tersebut, dan kini Yongjae tak bisa memberi keputusan apapun karena merasa tak dapat menyelamatkan buah hatinya lagi. Mendengar hal itu, Haejin pun berniat untuk membuat live streaming mengumumkan tentang kematian bayi tersebut. Dan saat itu Lee-wo meminjami mereka alat yang biasa ia gunakan untuk siaran langsung. Melihat topeng di sana, kita jadi tahu bahwa Lee-wo adalah streamer topeng fenomenal yang viral 4 tahun yang dengan channel Lee-wo. Haejin pun mulai menyiarkan berita tentang kematian bayi itu dan berharap sekte kebenaran baru untuk berhenti menipu penduduk di sana. Mendengar waktu yang ditetapkan untuk bayi itu, Lee-wo pun terdiam. Keesokan harinya, Lee-wo berpamitan keluar untuk membeli persediaan makanan, namun ternyata Lee-wo pergi untuk menghubungi Kim dan memberitahu bahwa Haejin dan lainnya bersembunyi di kediamannya. Lee-wo juga menyampaikan ketidaksukaannya dengan diaken-diaken pilihan Kim karena ia merasa jauh lebih lama berjuang dalam sekte kebenaran baru. Dan tak hanya itu, Lee-wo juga menanyakan apa dosa yang telah ia perbuat sehingga ia menerima ramalan kematian yang akan datang setelah bayi Yongjae. Padahal ia merasa telah taat pada ajaran dan tak pernah melakukan dosa. Mendengar perkataan Lee-wo, salah satu diaken di sana menyuruh Kim untuk mengatakan bahwa Lee-wo diangkat sebagai Mesias, yaitu orang yang dipilih untuk menutupi kesalahan Tuhan yang telah salah memilih si bayi. Mendengar hal itu, Lee-wo pun sangat senang karena beranggapan Tuhan telah hutang budi padanya. Dan saat Kim menanyakan alamat Lee-wo, untung saja pria gendeng itu tak memberitahu dan membuang ponselnya karena takut kemuliaannya akan direbut oleh kebenaran baru. Di malam harinya, Yuji dan anggotanya telah berhasil melacak ponsel Lee-wo. Sementara itu, terlihat Haejin yang menyuruh para anggotanya untuk datang. Tak butuh waktu lama, anggota Haejin pun tiba di tempat tersebut. Namun saat hendak masuk, tiba-tiba manusia bertopeng muncul dan langsung menikamnya. 잠깐만. 제가 나가서 좀 보고 오겠습니다. 잠시만요. 가져가요. Di sisi lain, Yuji dan para anggotanya menemukan ponsel Lee-wo yang telah dibuang. Sementara itu, dalam pencarian, Yongjae terkejut saat melihat anggota Haejin telah terkapar berlumuran saus. 정신 좀 차려봐요. Dan dari belakang, Yongjae mendengar suara tertawa-tertawa yang ternyata adalah Lee-wo. Yongjae pun menanyakan apa maksud dari semua ini. Lee-wo pun mengatakan bahwa ia akan membunuh mereka semua dan juga bayi Yongjae karena Lee-wo akan menerima ramalan kematian setelahnya. Lee-wo melakukan hal itu bermaksud untuk menyembunyikan kematiannya agar orang-orang bingung siapa yang menjadi target ramalan. Dan tiba-tiba Lee-wo pun mulai menyerang Yongjae. 신과 가장 가까운 인간. Karena waktu yang telah mepet, Lee-wo pun bergegas pergi mengambil bayi Yongjae. Namun siapa sangka Haejin telah siap menghadang pria meresahkan tersebut. Sohyun yang berhasil keluar pun segera memberitahu para penghuni bangunan itu dan menyuruh mereka untuk menyaksikan kematian anaknya, sehingga sebagian dari mereka mulai merekam dan menyiarkan hal tersebut. Yuji yang melihat tayangan itu pun segera pergi menyusul mereka. Sebelum waktu demonstrasi tiba, Sohyun berkata kepada buah hatinya bahwa ia akan terus menemani bayi kecilnya tersebut. Dan setelah berhasil menumbangkan Lee-wo, Haejin pun bergegas menyusul Sohyun. Dan saat itulah seketika bumi gonjang-ganjing, laut ombang-ambing.
Setelah makhluk-makhluk itu pergi, Eugene hanya dapat menangisi tubuh mereka yang telah hangus terbakar. Namun seketika harapan baru muncul setelah terdengar tangisan bayi di antara tubuh Yongjae dan Sohyun. Bersamaan dengan itu, Liwok datang menghampiri mereka. Pria tunarungu tunanetra itu sangat bingung apa maksud dari semua ini. Tiba-tiba Liwok berubah seperti ODGJ dan berniat untuk melanjutkan rencananya, yaitu membunuh bayi tersebut. Haejin yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan terus berusaha melawan. Sial, Liwok berhasil melumpuhkan Haejin dengan begitu mudah. Namun untung saja saat Liwok akan membunuh bayi itu, tiba-tiba makhluk meresahkan muncul dan menyerang pria tersebut yang ternyata waktu ramalan kematiannya telah tiba. Setelah seorang budi menyelimuti bayi itu, Haejin berniat untuk membawanya pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Yuji dan para anggotanya tiba di tempat tersebut. Namun warga-warga itu terus berusaha menghalangi Yuji dan Haejin. Di tengah kerumunan itu terlihat seorang pria tua yang mengatakan bahwa Yuji adalah penipu. Tak terima dengan hal itu, Yuji pun menghajarnya. Polisi yang awalnya memihak kepada Yuji, setelah melihat perlakuannya pun berbelok arah dan langsung memborgol pria tersebut. Haejin yang berhasil keluar pun menaiki sebuah taksi dan menyuruh sopir itu untuk membawanya pergi sejauh mungkin. Yang ternyata sopir itu mengetahui identitas Haejin. Beralih ke rumah Jungja, tiba-tiba tubuh yang telah hangus bertahun-tahun itu kembali bergerak dan kembali ke wujudnya semula. Entah apa penyebab hal itu, semoga kita segera diberitahu episode selanjutnya. Anjrit, kentang, kenapa ya? Kayak gini tuh kentang terus endingnya lo, padahal udah berapa episode lo, ada 6 episode lo. Aku tuh pengen puas gitu loh nontonnya, tapi ini tuh dikasih kentangan terus, kampret emang. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Pokoknya love lah, capek aku banget serius, ngoceh 1 jam, capek cuk. Dan buat kalian yang menonton sampai akhir, saya sangat berterima kasih. I love you. Aku sayang kalian. Bye bye.